Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal ujian semester akhir pada mata kuliah audit. Yang pertama, apa itu audit? Sebutkan pengendalian audit serta risiko yang terjadi di dalam audit. Audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan atau evaluasi terhadap sistem informasi untuk memastikan sistem berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Adapun peran audit sistem informasi, yang pertama menilai keamanan dan keandalan sistem, yang kedua memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, yang ketiga, mengidentifikasi risiko serta memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya ada risiko yang ada di audit. Yang pertama ada kebocoran data, akses tidak sah, kehilangan atau kerusakan data, dan yang terakhir ada gangguan operasional sistem. Selanjutnya soal yang kedua yaitu jelaskan tahapan atau proses pelaporan basil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi atau information security dan audit sistem informasi. Adapun tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi, yang pertama yaitu ada pengumpulan dan analisis bukti audit, penyusunan temuan audit, penyusunan laporan audit, penyampaian laporan kepada manajemen, dan yang terakhir yaitu tindakan atau tindak lanjut atas rekomendasi audit. Hubungan keamanan informasi dengan audit sistem informasi yaitu audit sistem informasi digunakan menilai apakah keamanan informasi telah diterapkan dengan baik dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Selanjutnya, soal yang ketiga. Sebuah organisasi mengidentifikasi risiko tinggi pada sistem mereka, tetapi tidak mengalami insiden selama bertahun-tahun. Faktor-faktor apa yang mungkin mencegah risiko tersebut terrealisasi? Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penilaian risiko? Nah, faktor yang mencegah risiko tidak teridentifikasi terjadi. Yang pertama, adanya kontrol internal yang efektif. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi rutin. Yang ketiga, kebijakan keamanan yang baik. Yang keempat, pelatihan dan kesadaran pengguna. Dan yang terakhir, pengguna teknologi keamanan yang memadai. Adapun pengaruh terhadap penilaian risiko dinilai lebih rendah karena kemungkinan terjadinya insiden dapat diminimalkan oleh kontrol yang sudah berjalan dengan baik. Dan yang soal keempat yaitu, seorang auditor menemukan kelemahan signifikan dalam sistem informasi perusahaan. Selain melaporkan temuan, apa yang seharusnya dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang? Hal apa yang bisa dilakukan oleh seorang auditor jika ingin mengurangi risiko audit? Tindakan yang harus dilakukan seorang auditor saat menemukan kelemahan signifikan yaitu ada melaporkan temuan secara jelas dan objektif, menjelaskan dampak risiko yang mungkin terjadi, memberikan rekomendasi perbaikan, membantu manajemen memahami prioritas perbaikan. Dan adapun cara auditor mengurangi risiko audit, yang pertama ada mengumpulkan bukti yang cukup dan valid, menggunakan prosedur audit yang tepat, dan melakukan verifikasi dan pengujian ulang terhadap temuan. Dan soal yang terakhir yaitu soal kelima, dalam melakukan prosedur audit internal akan ada banyak kendala yang ditemukan dalam prosesnya. Jelaskan kendala apa saja yang mungkin ditemukan dalam proses tersebut dan bagaimana mengatasi setiap kendala yang terjadi. Yang kelima yaitu ada kendala dalam audit internal dan cara mengatasinya. Yang pertama untuk kendala ada kurangnya data atau dokumentasi. Yang kedua ada keterbatasan waktu dan sumber daya. Dan yang ketiga kurangnya kerjasama dari pihak yang diaudit. Yang keempat perubahan sistem atau proses yang cepat. Yang kelima keterbatasan atau waktu pengguna audit. Yang keenam kurangnya sumber daya auditor. Yang ketujuh rekomendasi audit tidak ditindaklanjuti. Dan yang kedelapan adanya konflik kepentingan auditor. Kesembilan dokumen tidak lengkap atau tidak tersedia. Dan yang terakhir yaitu karyawan tidak kooperatif saat pelaksanaan audit. Adapun cara mengatasinya, yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait, merencanakan audit dengan baik, menggunakan teknik dan alat audit yang sesuai, dan yang terakhir melakukan pelatihan bagi auditor dan karyawan. Baik, itulah tadi jawaban dari soal ujian semester akhir mata kuliah audit. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.